Minum Super O2 setiap hari. Change your water, change your life. Super O2 for you. Pak Wazir, mantan Menteri Keuangan, Pak Fuad mungkin bisa ngasih gambaran dari peta BLBI sampai ada yang pulang seperti ini dan apa akibatnya bagi Republik yang tercinta ini. Ya. Terima kasih Pak Kardi. Kita ingat memang peristiwa BLBI atau Krismon suka dinyatakan begitu. Terjadi itu 97-98. Dan memang ada yang tidak beres. Banyak orang suka mengatakan di banyak negeri yang terjadi bersama dengan Indonesia seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan, itu kok nggak separah seperti di Indonesia gitu. Sebetulnya karena di sana memang murni masalah perekonomian saja yang kemudian lebih mudah diatasi, sementara di sini itu banyak pemain-pemainnya yang numpangin. Nah, karena itu pada awal April 98 itu kira-kira hampir 100 pemilik bank itu dicekal. Mungkin kalau sekarang itu hal yang biasa. Tapi pada tahun 98 itu sangat tidak biasa mencekal banker-banker yang orang-orang top-top semuanya gitu kan dikenal. Sehingga waktu saya kebetulan yang mencekal itu awal April 98 memang banyak yang protes juga gitu. Tapi kemudian dengan saya katakan ini dilakukan oleh karena ini bukan masalah biasa. Intinya adalah selain masalah ekonominya nggak usah saya singgung, para pemilik bank banyak yang nakal. Yang pada intinya, kalau dalam bahasa perbankannya itu melampaui batas maksimum pemberian kredit gitu. Intinya dia sebetulnya mengambil uang dari nasabahnya banknya, uang yang ada di banknya kan dari dana pihak ketiga, itu diambil untuk grupnya dirinya sendiri. Intinya itu. Nah setelah kita yakin itu, dan untuk meyakinkan itu tidak mudah karena saya terpaksa waktu itu karena ini hal baru meminta bantuan dari Kementerian Keuangan Amerika. Waktu itu petingginya seingat saya namanya David Lipton itu, udah saya punya ahli-ahli perbankan yang tersebar, kata jumlahnya di sana juga relatif terbatas, menyebar di berbagai macam negeri, dikumpulin sama dia, waktu itu dibayar oleh pemerintah di sana, dimasukkan ke BPPN yang baru saya dibentuk dengan tujuan BPPN kan menyelesaikan krisis perbankan yang dihadapi bank-bank itu sekaligus krisis moneternya gimana ngatasinya gitu. Nah orang-orang itu dimasukin, kalau tidak salah sekitar 14 orang karena saya sempat makan siang segala dengan orang-orang itu. Orangnya memang ahli betul, cepat melihat oh ini kejahatan semua kata dia kurang lebih gitu kesimpulannya. Ya kalau bahasa bebas itu ini brengsek, ini maling-maling ini. 3 yang diidentifikasi paling utama terus terang aja itu Bank BDNI saya masih ingat, Bank Danamon dan Bank Modern. Itu. Termasuk Bank Modern. Masuk Bank Modern. Itu seingat saya, karena saya itu tadi mendadak filenya saya masih punya sebetulnya gitu. Ini banyak banknya, ini 3 bank yang paling penjahat kira-kira gitu. Sebetulnya begini Pak Karni, saya ini sudah tulis semua dalam memoir saya itu. Oh ada ya? Ya. Dan saya tidak ingat persis sekarang urutannya satu persatu. Tapi saya lebih tertarik masalah ekstradisi. Oh ekstradisi. Saya ini bingung kok tiba-tiba ada orang dipulangkan dari Singapura. Siapa namanya Pak? Hartawan. Hartawan Alwi. Pada zaman saya, itu saya dengan Menteri Luar Negeri dengan teman-teman itu selalu setiap hari mendesak-desak supaya Singapura itu bersedia membuat perjanjian ekstradisi. Itu tidak pernah bisa berhasil. Selalu saja ada alasannya. Terakhir saya dengar alasannya itu tadi. Ingin latihan apa? Militer bersama atau pokoknya dapatlah wilayah kita itu. Pak, saya kan udah antarkan tadi. Ya. Saya 2 jam berdebat sama Bijili untuk ekstradisi. Ya. Dia bertahan tidak bisa. Makanya jadi kalau sekarang ada orang dipulangkan dari Singapura itu bingung saya ada apa ini.
Karena pada waktu saya ngotot terus, sesudah hampir 3 tahun saya jadi jaksa agung, saya diganti, saya berobat ke Singapura dengan almarhum Buyung. Begitu sampai di sana, pesawat baru mendarat, turun para petugas dari lapangan terbang Singapura itu. Katanya petugas imigrasi. Dia tanya, siapa yang bernama Abdurrahman Saleh? Siapa yang bernama Buyung Nasution? Kita si bodoh ngacung dong begini kan. Pesawat baru berhenti rodanya tuh. Langsung kita disuruh turun, dibawa ke imigrasi, diperiksa habis-habisan. Sampai hampir jam 12 malam. Saya bilang, apa masalahnya? Apa salah saya? Enggak, ini random saja. Nama Anda kebetulan kesebut. Terus saya pikir, apa mungkin karena saya selalu teriak-teriak ekstradisi. Dapatlah bagian itu saya. Akhirnya saya menelpon Duta Besar Indonesia di Singapura, saya bilang, nih tolong saya dilepasin. Sudah di imigrasi hampir 3 jam. Apa salah kita? Datanglah kedutaan, diselesaikan. Tidak ada masalah, random saja katanya. Yang doa saya yang terkabul, saya bilang pada sekretaris Buyung waktu itu almarhum, jaga tas saya, jangan dimasuki barang apapun. Karena saya dipisahkan dari tas itu, tas Buyung juga. Nah, sampai sekarang itu tidak ada perjanjian ekstradisi. Dan untuk jangka panjang saya pikir tidak bakal ada juga. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu untuk melobi penjabat-penjabat teras mereka, penentu kebijakan. Saya bukan saja berkoordinasi dengan MSS, BIN-nya mereka ya, Minister Security Service, tetapi saya lebih dari itu adalah Menko Polhukamnya juga saya temui, dan lebih atas lagi adalah anggota Politbiro yang sangat berpengaruh. Ya. Namanya Wang Kisan. Wang Kisan ini kecuali Politbiro yang sangat berpengaruh dari 7 anggota Politbiro, salah satunya dia juga merangkap menjadi ketua KPK di Cina. Gitu. Jadi saya diskusi dengan dia, walaupun anggotanya untuk mempertemukan saja tidak pada berani, tapi saya omongkan saja saya yang datang. Saya yakin dia menerima saya karena sahabat saya. Saat saya gubernur ibu kota Jakarta, dia pun gubernur Beijing, gitu kan. Jadi sudah terjalin. Nah, disitulah saya utarakan, Cina lagi tol-tolnya begini dan kita apresiasi, dan saya minta tolong juga yang mulia bahwa beberapa yang kita buru itu sangat mungkin di sini gitu. Lalu langsung dipanggilin semua itu penjabat-penjabat yang berkompeten di masalah ini dan diteruskan bantu ini kepala BIN kan gitu. Ceritanya begitu. Nah, kemudian kunjungan saya yang kedua ke Cina adalah tanggal 7 April. Saat itu Cina mengundang intelijen di seluruh Asia Tenggara gitu, yang tergabung dalam EIC itu. Lalu saya diminta sebagai keynote speaker karena kita bicara masalah terorisme. Mungkin bukan nganggap saya ini hebat, tetapi karena negara kita paling berpengalaman diserang teroris barangkali gitu ya. Sekarang Profesor Salim Said. Saya ilmuwan politik, jadi saya melihat dari dimensi politik. Faktanya adalah bahwa hartawan Alwi lepas dari Singapura, padahal kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Juga Samadiko Nartono dari Tiongkok itu tidak berurusan dengan soal ekstradisi. Tapi kita harus ingat bahwa polisi kita pernah mengembalikan Zarima dari Amerika, Ratu Ekstasi apa namanya dulu, ya, Ratu Ekstasi kalau asal namanya, Zarima, ya, pokoknya itu polisi kita yang berhasil, dan
Kita pernah mengirimkan ke Singapura seorang yang diminta Singapura karena tuduhan teroris namanya Mas Kastari. Ya, betul. Ya. Di Batam Oke. ditangkap tuh. Jadi itu tidak ada ekstradisi. Nah ini di dalam istilah teknisnya adalah police to police. Ada nggak istilah itu? Ada. Oke. Jadi ini hubungan polisi dengan polisi. Di Tiongkok itu adalah hasil kerja terutama oleh BIN. Saya tahu betul Pak Tioso sendiri tadi sudah diceritakan usaha beliau untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat Tiongkok termasuk anggota Politbiro. Oke. Singapura berhasil, Tiongkok berhasil. Pertanyaan yang timbulkan, kenapa hanya Alwi saja? Padahal polisi kan mencari banyak. Mengapa hanya Samadikun saja? Padahal polisi kita BIN dan Jaksa Agung juga mensasar banyak begitu. Termasuk Edi Tansil. Edi Tansil. Nah, sebagai ilmuwan politik, tafsiran itu belum tentu benar. Ya, harus ingat itu. Tafsiran saya ini keputusan politik. Jadi ini bukan keputusan teknis polisi dengan polisi. Bukan tafsiran kepala intel dengan kepala intel. Bukan keputusan maksud saya. Nah, persoalannya yang harus kita selidiki, apa kepentingan di balik keputusan politik itu. Tidak ada keputusan politik yang gratis, itu pasti. Semua ada keuntungan di situ. Saya mencoba menafsirkan, mungkin salah. Kenapa Alwi dilepaskan? Tadi Bapak mantan Jaksa Agung, Bapak mantan Dubes di Denmark sudah mencoba membuat analisa bahwa mungkin duitnya sudah tidak ada. Tidak penting duit apa tidak. Pokoknya dia termasuk yang lemah, yang gampang dijual saja, buang aja. Tidak menentukan apa-apa. Mungkin duitnya nggak ada, mungkin dia problem bagi Singapura. Tetapi Singapura bukan tanpa keuntungan. Keuntungan pertama dia bilang pada Indonesia, loh kau jangan macam-macam pada saya, nih gua kasih loh. Itu kepada Indonesia. Kita kan termasuk Anda pernah diperiksa di airport, menurut Anda gara-gara Anda berteriak-teriak soal ekstradisi. Sekarang Singapura bilang, gak perlu ekstradisi, maling lu gua tangkap, gua kasih lu. Kira-kira begitu. Pada saat yang sama dia juga bilang sama orang Indonesia di Singapura, lu jangan macam-macam di Singapura. Gua kasih Indonesia, gua kembalikan lu ke Indonesia. Jadi pedangnya sebelah menyebelah. Ini tafsiran saya terhadap apa yang dilakukan Singapura. Jadi dia dapat keuntungan. Kalau Anda naik taksi di Singapura, cobalah kagum melihat gedung. Wah, ini gedung bagus. Sopir taksi akan bilang, that belong to Indonesian. Karena sebagian besar itu punya Indonesia. Orang Indonesia. Karena kalau Anda eksportir, ngekspor, duit Anda tidak balik ke Jakarta. Duit Anda ditumpuk di Singapura. Dan itu duit itu tidak tidur. Duit itu berputar dan diuntungkan adalah Singapura. Mungkin karena ngomong gini saya nanti diperiksa juga. Imbangi harimu dari aktivitas berlebihan, makanan tidak sehat, dan asap polusi dengan Super O2. Super O2 mengandung kadar oksigen 100 ppm. Super O2 for you by Garuda Food.